rasa tahun ini luar biasa ya. Sebenarnya udah dimulai dari kuartal 4 tahun lalu, di mana udah mulai ada peningkatan yang cukup signifikan. Nah, di kuartal 1 ini sebenarnya lumayan menarik karena ada Omicron kemarin kan, ada COVID yang varian Omicron. Memang ada sedikit penurunan tapi hanya sedikit sekali. Nah, Hmm. kemarin pada saat adanya informasi mengenai PPKM level mungkin penurunan dan juga antigen dan PCR test yang sudah tidak mandatory untuk yang sudah Ya. vaksin booster 2 kali, itu peningkatannya per harinya cukup signifikan ya, bisa sekitar 15-20% per hari. Jadi ya benar-benar saya rasa antusiasme wisatawan itu luar biasa banget nih di kuartal 1 2022 ini. Iya, ini Jadi kita kita nih benar-benar explore optimis. lebih dalam ya mengenai diterapkannya bahwa tidak perlu menyerahkan bukti negatif PCR dan antigen. Ini seberapa besar sebetulnya pengaruhnya pada pemesanan tiket online sendiri? Apakah penumpangnya justru merasa lebih aman atau mungkin sebaliknya, Pak Geri? Saya rasa in general antusiasmenya dan juga optimismenya sangat positif ya. Kayak bisa dibuktikan dari total misalnya penjualan kita di kuartal 1 ini, itu tuh dibandingin tahun lalu ya kenaikannya 200%. Ya kan? Dan Hmm. juga mungkin karena adanya beberapa event yang luar biasa sih kayak MotoGP, seperti MotoGP ya kan di Mandalika. Itu tuh benar-benar membantu sih menstimulasi setiap permintaan pelanggan mengenai untuk mereka kebijakan untuk mereka untuk travel atau untuk booking hotel dan lain-lain. Dan Iya, juga ini lebih mungkin detailnya. tingkat vaksinasi yang cukup tinggi ya. Iya, lebih detailnya lagi mungkin Pak Geri bisa diceritakan bagaimana antusiasme wisatawan dalam pagelaran MotoGP di Mandalika. Saya rasa luar biasa banget. Satu, itu hotel penuh banget gitu ya. Dan juga kalau tiket.com sendiri kita sudah menjual lebih dari 27.000 tiket. Karena tiket.com itu adalah official ticket and app partner untuk MotoGP Mandalika. Antusiasme besar, penerbangan juga cukup signifikan. Jadi kalau menurut saya sih ini salah satu momen bersejarah untuk Hmm. industri pariwisata di Indonesia dan juga Indonesia in general menurut saya. Baik-baik, ini kalau bisa dibilang kan Indonesia pelan-pelan menuju endemi COVID-19. Kalau bisa dibilang ini kita memasuki masa transisi. Ini bagaimana Pak Geri Betul. melihatnya untuk menjaga keberlangsungan bisnis di masa transisi ini? Saya rasa kita satu ya kita harus menjaga kalau misalnya ini masih kondisinya pandemik menuju endemi gitu ya. Tetapi Hmm. tetap protokol kesehatan nomor satu. Nah kalau misalnya di tiket.com sendiri kita berusaha untuk menjadi the most loved online travel agencies ya kan. Jadi kita ngelihat trennya gimana, kita ngelihat kebutuhan wisatanya gimana, dan juga kita harus ngikutin perkembangan sih kondisi Hmm. terkait COVID-19 dan kita ikutin semua regulasi yang ditetapkan pemerintah. Misalnya kayak contoh kemarin itu lagi banyak tren mengenai staycation. Jadi kita ada banyak produk kita yang fokusnya untuk staycation, refreshing, ada juga yang work from anywhere. Kita siapin juga free protection ya kan untuk asuransi gratis. Kita juga bikin yang namanya refund dan reschedule untuk semua sobat tiket gitu. Jadi kita harus menyesuaikan sih dan benar-benar beradaptasi dengan keadaan sekarang ini untuk mempersiapkan nanti ya setelah pandemi. Hmm. Menjelang puasa dan Idul Fitri tahun ini bagaimana Pak Geri? Apa aja yang udah dipersiapkan dan antisipasi lonjakan wisatawan? Betul betul. Kalau saya rasa kuartal 2 ini menjadi hal yang paling menarik ya karena lengkap nih gitu kan. Kemarin kita baru ada MotoGP, habis itu jumlah Covid yang mungkin menurun semoga ya. Dan juga ada puasa, ada Idul Fitri, ada liburan anak-anak. Jadi kalau menurut saya ini sudah kelihatan banget orang sudah mulai cari nih, orang sudah mulai cari nanti tanggal-tanggal Lebaran itu orang sudah mulai kita melihat banyak pencarian ke sana, ya kan? Jadi benar-benar kondisinya ini ya kalau kami lihat memang berangsur membaik, ya kan? Ada juga pelonggaran regulasi perjalanan itu saya rasa yang akan menstimulasi sih sebenarnya. Jadi ya saya sih sangat optimis. Cuman ya tetap ya saya selalu menghimbau nih masyarakat untuk bijak lah pada saat bepergian, hati-hati nih kondisi kesehatan, ya kan? Habis itu mungkin prokes-prokes yang berlaku di tempat-tempat wisata tersebut sih. Pastikan untuk mengikuti itu semua. Ekspektasinya Pak Geri terhadap kebijakan pemerintah selanjutnya mungkin dalam penanganan COVID-19? Kalau misalnya saya bilang kita tetap harus ngikutin regulasi, udah pasti karena istilahnya untuk seluruh lapisan masyarakat pada saat kita bisa menahan diri,
kita bisa melihat regulasi yang ada dan juga mengikuti perkembangannya, harusnya akan mempercepat nih pandemik menjadi endemi ini. Kalau misalnya di kita sendiri, kita benar-benar akan selalu mensupport kebijakan dan regulasi dari pemerintah, dan saya rasa so far pemerintah sudah melakukan yang terbaik ya untuk upaya pemulihan dari pandemi ini sih, terutama untuk industri pariwisata.